Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya. Pada kali ini kita akan bahas bukan sepak bola lagi, tapi ada segmen baru yang nanti akan kita langgengkan ya untuk kedepannya channel ini. Tapi sebelum itu perkenalkan saya ya untuk membreakdown segmen pada kali ini, yaitu free talk ya. Nanti kita akan bahas sesuatu ya, isu-isu sosial, isu-isu terbarukan ya, hal-hal yang viral, hal-hal yang disorot di media sosial utamanya ya. Nanti kita akan bahas banyak dari segi dari segala sisi ya, dari segala sisi, bisa dari sisi sosialnya, sisi agamanya bahkan, atau dari perspektif-perspektif yang lain yang akan kita sajikan nanti. Oke, kali ini free talk edisi yang pertama ya, kita bahas peringatan ya Hari Santri Nasional 2023 ya, yang akan jatuh besok ya, pada tanggal 22 Oktober ya. Kita akan bahas dari segala perspektif nantinya. Pendahuluan dari segmen ini ya, edisi pertama free talk. Selanjutnya kita akan perkenalkan dulu ya bintang tamu kita atau partner saya ya, untuk menemani bincang-bincang pada segmen kali ini, pada edisi pertama ini ya. Oke, langsung saja. Oke. Diperkenalkan dulu. Oke, perkenalan dulu ya. Ini teman saya ya. Namanya, saya perkenalin apa perkenalan diri? Perkenalkan aja. Oke, saya perkenalkan aja. Oke, namanya Rizal Akbar. Ya, saat ini statusnya masih berusaha lolos dari sebuah tempat. Di salah satu kampus lah. Di salah satu kampus ya. Jadi masih menjadi akademisi lah. Amin lah. Oke. Sekarang kesibukannya? Sebenarnya sekarang sih kerja, Mas bilang sudah bekerja. Jadi mengerjakan kegiatan sehari-hari aja, sama ya menghidupi beberapa komunitas lah. Oke, baik. Kalau boleh tahu kerjanya lebih ke mana? Sekarang ya. Sekarang di bidang apa? Saya kerja di bidang Tidak apa? Saya kerja di bidang media. Oke. Jadi ya di media lah. Jadi salah satu ilustrator, sama grafis sekarang itu saat ini. Jadi mungkin agak nyambung ya, kalau misalkan kita tahu berbicara dengan wartawan, kemudian berbicara dengan orang yang mendalami di media, harusnya pembicaraan ini kan nyambung gitu ya. Oke. Kita langsung saja. Boleh. Oke. Isu yang pertama ya, mungkin lebih ke momentum ya, sekarang Hari Santri ya. Kalau kita bicara Hari Santri itu banyak agenda-agenda yang dilaksanakan ya, salah satunya misalnya upacara, kemudian kirab, tapi jauh ada sesuatu yang lebih penting untuk kita ulik, misalnya dari sisi historisnya ya, dari sisi makna apa sih yang terjadi di Hari Santri Nasional itu sendiri. Oke, mungkin bisa sedikit kita bahas nggak? Boleh. Dari sisi historisnya mungkin. Oke, mungkin kalau dari sisi historis, mungkin banyak dari penonton sudah tahu lah, Mas. Karena kan sudah sering digaungkan, sering dibahas gitu lah. Mengingat Hari Santri yang sekarang ini bukan peringatan pertama kan, sudah beberapa kali peringatan. 2018 atau 2017 saya ingat saya, terus waktu pertama kali Hari Santri ini ditetapkan oleh Pak Jokowi waktu itu sudah mulai bergulir wacana itu sudah bergulir, dan otomatis ikut mengangkat latar belakang kenapa Hari Santri itu diperingati setiap tanggal itu. Nah, mungkin sebelum saya jelaskan secara historis, mungkin jelaskan sedikit kenapa dipilih tanggal 22 gitu. Jadi sebelumnya kan Pak Jokowi dulu pengennya satu Muharram. Jadi di Hari Santri ini diperingati. Wacana Hari Santri sudah ada, cuma tanggalnya masih pemilihan tanggalnya masih belum sepakat.
Nah, Pak Jokowi waktu itu mengusulkan tanggal 1 Muharram. Cuman kemudian banyak pihak yang tidak sepakat dengan itu karena Muharram kan bertepatan dengan yaitu apa namanya tahun baru Islam kan, maksudnya tentunya perayaannya akan berbeda begitu. Nah, kemudian beberapa tokoh kemudian mengusulkan, salah satu tokoh yang pokoknya beberapa ormas keislaman mengusulkan, salahnya PBNU waktu itu mengusulkan tanggal 22 Oktober. Nah, baru kita bahas tentang tanggal 22 Oktober. Emang ada apa sih? Terus penting apa tanggal 22 ini kok dia dipakai sebagai hari santri itu, emangnya ada momen apa sih gitu? Nah, jadi 22 Oktober itu ada momen namanya resolusi jihad. Resolusi jihad, oh ya benar. Jadi yang di apa istilahnya yang masyhur lah di oleh masyarakat terkait dengan resolusi jihad. Nah, resolusi jihad ini apa gampangnya ya? Dia adalah suatu momentum atau suatu masa atau suatu momen yang kemudian nantinya akan memantik salah satu peristiwa besar di sejarah Indonesia, namanya pertempuran 10 November. Ya, 10 November. Nah, kaitannya sama hari pahlawan. Betul, itu kan mungkin teman-teman yang nonton pasti tahu lah tanggal 10 November. Kalau misalnya nggak tahu berarti kemudian waktu sekolah bolos terus. Nah iya benar. saya mungkin. Iya, makanya 10 November itu ya saya kira makfum lah di masyarakat secara umum, tahu lah kalau misalnya tanggal 10 November ini hari pahlawan. Pada waktu itu banyak pejuang-pejuang kita yang gugur berjuang di Surabaya gitu kan. Nah, itu tidak banyak yang tahu bahwasanya peristiwa itu kan nggak mungkin langsung kemudian tiba-tiba perang gitu kan, pasti ada sesuatu atau peristiwa betul, ada peristiwa sebelumnya. Nah, peristiwa banyak sekali. Nah, kalau saya ceritakan itu terlalu panjang, jadi saya singkat ya. Salah satu peristiwa yang memantik itu ya tadi resolusi jihad, di mana waktu itu salah seorang tokoh yang sangat dihormati salah satu Indonesia namanya Nahdlatul Ulama, Kyai Hasyim Asy'ari menyerukan untuk berjihad membela negara waktu itu. Hukumnya fardhu ain ya, beliau mengeluarkan fatwa. Fatwa itu keluar pada waktu ditanya. Jadi ceritanya waktu itu secara singkat Soekarno itu mengirimkan putusan atau adudan atau ya kemudian bertanya apa hukumnya Yai berjihad membela negara, bukan membela agama, membela negara itu hukumnya apa? Terus beliau berijtihad kemudian juga berdiskusi gitu. Itulah kearifan seorang Kyai Hasyim Asy'ari waktu itu. Jadi dia tidak memutuskan sendiri, dia beristirahat dulu, kemudian meminta pendapat dengan orang-orangnya yang sama-sama. Betul. Kemudian kalimat yang disampaikan yaitu fardhu ain. bahkan ada beberapa catatan di situ bahkan yang menurut saya cukup keras gitu. Sebagai contoh ada kalimat, bahkan kalau ada orang yang berkhianat itu halal darahnya. Berkhianat pada negara ya kan, konteksnya memang ini. Pada waktu itu memang konteks perang gitu. Nah, dan itu kan sangat apa istilahnya ironik kalau ditarik ke zaman sekarang. Banyak yang memakai istilah itu untuk sesuatu yang remeh-temeh gitu. Itu nah, secara singkatnya tuh sebenarnya seperti itu. Jadi untuk mengenang itu. Oke. Lalu kalau kita lihat ya, itu kan korelasi sejarah dari sejarah singkat. Kalau kita tarik di kata Hari Santri Nasional, santri di sini itu pada saat itu siapa sih sosok yang mempunyai pengaruh sebesar itu? Tokoh santrinya ya? Iya, tokoh santri atau peristiwa apa di dalam koridor 10 November itu yang itu menjelaskan bahwa santri di situ berperang pada saat itu. Ya itu memang kalau dalam ilmu sejarah itu agak sedikit dalam ilmu sejarah itu ada yang namanya ya sama seperti ilmu kebahasaan sebenarnya. Jadi ada tokoh ya secara standar lah, siapa, apa, kapan, di mana itu di sejarah itu juga ada. Nah, kalau di sejarah kalau dalam konteks ini gitu, itu kita kan berarti pertanyaan Mas Wildan tadi kan ke siapanya ini gitu. Benar. Nah, kalau misalkan bertanya santri itu sangat banyak tokohnya, banyak sekali lah di berbagai daerah. Cuman kemudian kenapa kok kemudian yang dipakai istilah santri ini kemudian dipakai ya karena itu merupakan kalimat yang setidaknya itu memberikan perwakilan atau mewakili banyak pihak tadi yang banyak. Kalau misalkan kita ngomong santri secara personal banyak sekali Mas. Santri-santri yang banyak sekali yang menjadi tokoh, kemudian santri-santri dari berbagai daerah lah, dari Cirebon, bukan cuma di Jawa, seluruh Indonesia banyak yang datang. Apalagi santri kan biasanya pesantren itu bukan cuma dari satu daerah kan, biasanya mereka dari daerah lain kok. Jadi kalau misalkan kita ngomong tokoh, saya rasa sangat banyak kalau misalkan saya sebut tuh terlalu banyak gitu. Dan juga banyak beredar gitu cerita-cerita terkait dengan santri-santri atau kiai-kiai yang
bahkan punya kesaktian atau ilmu-ilmu apa yang mereka pakai waktu perang. Nah jadi sebenarnya kenapa kok istilahnya aspirasi dari santri nasional itu? Kenapa santrinya itu apa yang kemudian menunjukkan ini santrinya itu tadi resolusi jihad itu kan yang diserukan oleh KSM itu kan untuk santri pertama. Terus kemudian kan akhirnya meluas ke seluruh masyarakat gitu. Jadi memang pada saat itu KJ Hasyim Asy'ari itu benar-benar menyerukan resolusi jihad yang mana itu ditujukan untuk santri supaya mereka ikut membantu dalam mempertahankan kemerdekaan gitu ya. Waktu itu jadi kalimatnya jelas, bahkan sampai dulu kan sampai mengeluarkan salah satu term atau kalimat yang kemudian bahkan banyak orang salah tafsir mas, bahkan sampai dikatakan hadis itu sebenarnya bukan hadis, itu kan kalimat dari Hasyim yang kalimatnya adalah hubul watal minah iman. Nah kemudian kalimat itu nanti diubah oleh Kiai Wahab Hasbullah sebagai lirik lagu Jalan Waton itu, yang kemudian kita sering, ya bukan kita sih, mungkin banyak yang sering menyanyikan lagu itu pada saat membuka kegiatan biasanya. Nah itu dari term itu sudah cukup apa ya, kalau menurut saya, menurut tafsir itu pernyataan yang sangat bold, tebal gitu. Hubul atau minat iman, bahkan sampai gitu loh, sakitnya istilahnya cinta tanah itu sebagian dari iman kan sangat dalam lah. Nah itu kan yang kemudian memotivasi atau kemudian menaikkan semangat para santri itu kemudian akhirnya mau. Oke, di sini siapa yang pernah nyantri ya, paling tidak pernah nyantri atau bahkan juga termasuk santri ya. Siapa yang termasuk santri mungkin bisa tulis unek-unek kalian tentang hari santri itu seperti apa menurut saya. Oke, lanjut ya. Kita kalau bahas dari segi pemaknaan ya, dari segi pemaknaan istilah memperingati itu kan pasti kan ada suatu hal yang harus diharapkan, tidak hanya sekedar memperingati toh. Pasti kayak misalkan saya memperingati ini mungkin ada bentuk konkretnya, misalkan lebih semangat dalam ngaji, misalkan lebih semangat dalam belajar mencari ilmu, utamanya mencari ilmu agama. Nah dari Mas Rizal sendiri itu gimana melihat hari santri ini seperti apa? Oke. Kalau kayaknya dengan pemaknaan itu sebenarnya banyak mas acara-acara di Indonesia ini secara umum sebenarnya yang sifatnya seremonial gitu loh. Jangan peringatan hari apa ya, hanya kita meringati sebagai dalam bentuk mengenang saja gitu. Maksudnya dalam artian kayak misalkan kayak hari santri, oh iya kita mengenang dulu pernah ada peristiwa tanggal 22 Oktober resolusi jihad yang nanti akan memantik peristiwa tanggal 10 November dari pahlawan. So di pahlawan juga sama. Oh tanggal 10 kita mengenang. Kan kebanyakan hanya seperti itu kan, yang secara seremonial. Jadi jarang yang kemudian melakukan pemaknaan secara mendalam terhadap itu. Benar. Saya tidak menyatakan itu juga sudah merupakan bentuk syukur lah ketika kemudian melakukan pengenangan itu juga, daripada tidak peduli sama sekali, bahkan ada yang lupa loh. Kita tanggal 8 tuh, oh ternyata hari ini kan itu lebih. Ini maksudnya kadang seperti itu. Nah cuman kalau menurut saya Saudara Budi kok sayang gitu loh, momentum semacam ini kan enggak setiap hari dilaksanakan, setahun sekali ya. Dan hari-hari besarnya pun juga enggak setiap hari kan, pasti apa istilahnya jarang-jarang itu pertujuan ada berapa kegiatan atau peristiwa-peristiwa gitu. Nah itu menurut saya kok agak sayang gitu kalau tadi hanya mengenang saja tanpa kemudian mengejawantahkan kenangan itu kepada tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan. Kalau menurut saya seperti ya pemaknaan hari santri ini ya bagaimana supaya kita ini kalau terus santri ini terutama ya, kebetulan saya santri juga mas sampai ini mas berapa tahun ya? Lama kalau mau diceritakan itu sedih juga sama pasti banyak kenangan-kenangan sangat banyak kenangan. Nah jadi kalau misalkan ngomong soal itu ya santri itu kan kalau dalam peristiwa itu kan resolusi mereka berjihad secara ini kan, secara fisik lah ya, mereka mempertahankan ini. Nah kemudian zaman sekarang kan sudah bukan itu lah yang diperjuangkan. Yang perjuangan sekarang apa? Ilmu menurut saya. Jadi mereka berjihadnya jihad lewat ilmu. Makanya pemaknaan dari santri itu yang menurut saya harus membuat santri-santri terutama itu ya semakin rajin untuk mencari ilmu, semakin rajin untuk kemudian mencari pengetahuan lah. Pengetahuan baik di dalam maupun di luar pesantren itu kan juga perlu menurut saya. Dalam hal ini itu menurut saya penting sekali. Belajar, kemudian nanti kan ketika sudah belajar kemudian mereka kan kemudian bisa mengaplikasikan, kemudian mereka menurut saya jihad santri yang sekarang yaitu kalau kita lihat tema hari santri
sekarang kan begitu kan, jihad santri untuk negeri itu kan artinya ada harapan yang dititipkan oleh ya penting-penting lah dari Kementerian Agama maupun dari apa istilahnya ya dari Kementerian Agama lah yang dititipkan kepada santri. Nah, ayolah kita berjihad untuk negeri. Jihad itu bukan ya tentunya bukan visi. bukan visi karena kita tidak butuh itu sekarang kan ibaratnya. Kita ya butuhnya dengan tadi dengan ilmu, dengan apapun yang dengan pengetahuan, dengan misalkan kemampuan. Misalkan ada santri yang misalnya punya kemampuan di desain, misalkan dia mereka melakukan kampanye cinta negara dengan apa, dengan desain, benar. ilmu tadi dengan itu. Nah itu menurut saya sudah merupakan bentuk jihad. Yang paling jelas ya belajar mas pokoknya belajar. Terus kemudian kalau ada kegiatan pondok ikut. Karena jarang kan biasanya saya pribadi pun juga begitu dulu waktu pesantren kan. Patuh pada kiai, patuh pada itu juga menurut saya juga salah satu bentuk jihad. Kan sama lebaran gitu. Patuh pada ketika kiai ngomong ini, ayo ini kita kegiatan pondok dihidupi. Nah kalau misalkan belok dari itu ya itu namanya sudah ada ini kan. Dan taat. Itu pemaknaannya kalau menurut saya seperti itu. Ya, jadi memang khususnya bagi santri ya yang mondok ya terutama. Nah misalkan sebelum hari santri kok sering bolos, terus sering blurut kemana gitu, nggak ikut ngaji, kemudian agak bandel lah dalam tanda kutip. Ya coba lah introspeksi diri gitu ya. Jadi di momentum hari santri ini ya bukan hanya lomba-lomba ya, bukan hanya lomba-lomba ikut lomba terus apalah pawai dan lain, tapi justru ada yang lebih penting gitu yang kita sadari bersama. Kita biar mawas diri. Iya. Ini sebenarnya menampar diri saya sendiri juga sebenarnya sama. sebenarnya sama. Jadi sebenarnya saling mengingatkan lah ya. Kita tuh sebenarnya muhasabah. Berkedok konten. Muhasabah diri. Iya benar. Nah, kemudian harapan Mas. Jadi saya tuh melihat santri itu sekarang tuh semakin masif lah dalam artian sudah banyak instansi yang melirik santri, kemudian sudah banyak jalur-jalur atau di mana itu dikhususkan untuk santri, apresiasi untuk santri, bahkan sekelas kayak polisi itu bahkan membuka kayak pendaftaran yang khusus santri misalkan. Nah, jadi ya banyak lah sekarang santri itu punya pengembangan diri yang sangat luas khususnya di Indonesia ya. Nah melihat itu sebenarnya benar nggak? Misalkan saya bilang sekarang tuh santri sudah tidak bisa dikatakan harus hanya ngaji terus jadi kiai endingnya, atau mungkin hal seperti itu harus ditekankan terus. Kalau saya pribadi memang saya termasuk tokoh yang termasuk orang yang sebenarnya mendukung namanya ya saya mengistilahkannya sebagai revolusi pesantren dan santri. Benar. Dan artinya apa ya? Ketika kamu di pondok pesantren ya kamu habiskan seluruh waktumu itu sebanyak-banyaknya dan semaksimal mungkin untuk belajar. Mulai cari ilmu seluas-luasnya, nanti pas kemudian kamu keluar ya kamu praktekkan semua yang kamu dapatkan di sana itu untuk keluar itu. Nah kalau misalkan tadi kan yang Mas Wildan contohkan itu kan misalnya sekarang dipermudah ya, masuk ke dinas gampang, masuk ke polisi bahkan ada kuota khusus. Nah itu sebenarnya menurut saya itu artinya itu santri ini sedang selain dia diberikan kesempatan dia juga sedang diuji. Bisa tidak dia memanfaatkan peluang-peluang ini dengan baik gitu. Nah kadang kan di santri itu karena ya tadi lah terlalu banyak belajar ketawaduan dan sebagainya. Pas ketika mereka dapat kesempatan tidak dicoba tapi kayak waduh kayak ini. Nah hal semacam itu tuh menurut saya harus dibedakan gitu. Itu tembok ya. Betul. Ketawaduan itu tuh ya harus kita tawadu. Cuman dari dalam sisi tertentu kita tuh harus tahu gitu ketawaduan yang seperti apa ya. Nah itu kan itu menurut saya perlu diberikan penekanan gitu. Kalau misalkan Tuhan itu kan menguji kita kan nggak cuma lewat ini mas, lewat kesulitan kan, juga lewat kesenangan kan, istidraj kan. Maksudnya kita bisa dari ini kalau misalnya dikasih kesenangan masih bisa bersyukur apa? Inilah itu kan sama seperti ini. Ketika santri kemudian diuji dengan banyak nih peluangnya, bisa tidak mereka memanfaatkan itu? Bisa tidak mereka mengalami ini? Sebenarnya kan begitu. Tanpa sedikit pun ya saya ingin kemudian merendahkan atau kemudian mendiskreditkan pihak lain yang bukan santri, saya bukan begitu. Itu menurut saya itu ya tadi mas ada dua faktor lah. Faktor pertama ini tadi bisa tidak nih santri ini
dikasih kesempatan bisa nggak mereka manfaatkan. Yang kedua, ketika mereka kemudian pas sudah masuk di situ, bisa nggak mereka membuktikan mereka tuh punya kemampuan, mereka punya kapasitas lah di situ. Nah itu yang kemudian menurut saya perlu digarisbawahi ya, dan perlu ditemani oleh santri. Saya juga tidak menganggap santri itu lemah, semua saya punya kenalan santri yang pintar. Mas Yudin ini salah satunya santri yang pintar bertanya lah yang semacam itu. Maksudnya kan, tapi kadang pasti kita kemudian dihadapkan dengan realita di dunia kerja. Kemudian saya sudah bekerja, saya melihat dan beberapa teman saya juga ada yang santri juga. Tadi kalau di dunia kerja tuh kok ada beberapa yang tadi mungkin kalau zaman sekarang itu merasa insecure dengan kemampuannya. Benar, ya. Mungkin dia memaknainya sebagai apa ya? Mungkin dia itu memaknai sebagai ini aku ketawaduan saja Pak. Cuman kalau dunia itu tidak bisa begitu. Menurut saya harus tetap pakai prinsip-prinsip profesional pas ketika bekerja gitu. Yo tawadhu terhadap bos tidak apa-apa, tapi jangan menjilat. Nanti tahu itu malah takutnya jadi menjilat. Jadi ini kan malah dia berdampak buruk loh bagi dia sendiri. Jadi harus ada apa ya? Harus ada berimbang harus tahu mana itu. Kalau menurut saya. Jadi misalkan kalian tahu ya, sebenarnya tuh yang diharapkan sama santri terus juga kiai yang mungkin sekarang makna pergeseran pesantren mungkin dengan berkembangnya, saya tidak mendiskreditkan pesantren tertentu ya, model pesantren tertentu. Kan kalau kita tahu banyak ya, kayak misalkan ada pesantren yang dia salah dia benar-benar kitab dan terus ada pondok pesantren modern ada juga, ada yang tahfidz ngaji yang menghafal. Bahkan ada pesantren yang benar-benar itu hampir sama kayak BLK malah. Jadi semua keterampilan tuh diajarkan. Oh iya, pesantren ekologi, skill kayak gitu lah. Pesantren ekologi ada juga pesantren yang membahas pertanian, ekologi, bahkan pesantren budaya, pesantren itu juga ada. Jadi semua bidang itu tuh ada sebenarnya pesantren menurut saya. Jadi ya tadi kalau misalkan ada peluang, ya tidak heran gitu loh kemudian ketika ada peluang yang karena pesantrennya kemudian. Nah saya jujur sama pribadi sangat mengapresiasi Mas kalau saya merasakan semacam itu. Dan saya tidak kemudian kan kadang ada yang kayak menyalahkan itu kan, yang mungkin beberapa pihak yang mungkin agak mohon maaf nih agak konservatif gitu menilai pesantren-pesantren yang seperti itu tuh kayak apa sih pesantren kok ngene-ngene, pesantren iki ngaji. Nah ngajinya itu loh yang kemudian menurut saya kok malah dibatasi. Ngajinya santri itu ya sangat luas menurut saya, bukan hanya ngaji kitab, ngaji Quran. Ya itulah pengaplikasian dari kitab, dari Quran yang kamu pelajari. Secara itu kamu praktekkan tadi dengan lifestyle, dengan seni budaya, dengan ekologi dan seterusnya. Nah itu. Jadi ya itu tadi harapannya apa, justru santri itu yang menduduki berbagai sektor di pemerintahan. Semua sektor, misalkan di politik ya santri ada. Karena apa? Karena santri itu ada bedanya ketika ini bicara santri secara makna ya, walaupun nggak pernah mondok tapi kelakuannya santri ya santri kan gitu. Kalau kata khusus kan. Nah benar. Jadi santri itu ada nilai plusnya dibanding orang yang benar-benar ya umum lah. Santri itu bisa dipastikan satu, akhlaknya bagus, terus kemudian jujur dan lain-lain lah. Hal-hal seperti itu ketika dibawa ke sisi politis, pemerintahan, kemudian di manapun sektor itu dia akan tidak membawa masalah gitu. Jadi terlepas dari banyaknya, ternyata juga santri juga banyak ya yang di pemerintahan. Oh banyak. Tapi juga masalah juga ada. Ya seharusnya itu kan berarti kan ya tadi Mas, istilah tadi kan diberikan sesuatu yang lebih dan dia bisa memanfaatkan. Nah dan justru menurut saya Mas, santri itu malah punya tanggung jawab double gitu ketika dia datang ke situ kan, artinya ini mungkin mohon maaf nih kalau misalkan terkesan stereotip ini ya, tapi kan ya jangan kan di pekerjaan gitu Mas, misalkan kuliah nih, ketika tinggal aku saya kemudian tidak mencerminkan santri itu kan ketika dibanding sama teman saya, santri musuh gitu. Nah kan selalu seperti itu kan, itu sebenarnya menurut saya semacam tamaran juga Mas. Santri itu berarti yang dikenal orang itu berarti ya dia sopan, yang kemudian bisa menempatkan diri dan sebagainya. Nah kemudian ketika saya bergeser dari itu semua kan artinya orang-orang tuh apa istilahnya, kemudian kan akhirnya memandang, wah santri kok ngono. Itu kalau saya kan ada beberapa yang baper kan, kenapa sih santri gak olah gini-gini, seperti itu. Kalau menurut saya tuh malah itu berarti pengingat untuk kita ini. Kita ini, kamu tuh menyadari gelar, ibaratnya kamu punya apa istilahnya gelar santri itu. Berarti kan artinya ya bukan kesalahan orang ketika mereka kemudian menganggap kamu santri ini. Itulah karena mereka ibaratnya kalau misalnya kita mau nilai awam gitu. Nah makanya kalau ditarik ke yang tadi pemerintahan kok ada dulu Mas alumni pondok pesantren pas kita dapat
di pemerintahan kok mereka malah misalkan ya korupsi Misalkan atau misalkan saya nggak tahu ada tokohnya beneran ada tapi nggak tahu. nggak saya enggak kita semua tahu lah Oh, gitu. misalkan ada tokoh santri yang kemudian korupsi atau Iya. itu kan artinya apa ya, berarti menurut saya itu santri yang tidak bisa mengaplikasikan kesantriannya kalau menurut saya. Ya nggak tahu juga sih, tapi apakah dia pas waktu itu memang pas waktu kecil kan manusia kan punya Manusia. Cuman dia tadi lah, kalau misalkan kita punya kesempatan, kalau misalkan merasa santri ya nanti harus benar-benar lebih hati-hati, Iya, lebih hati-hati melangkah dalam melakukan ini Ya, benar. dan menjaga juga istilah-istilah. Kadang persoalan bahasa sih bisa menjadi persoalan loh, apalagi yang sifatnya lebih besar gitu. Itu sih kalau. Ya kayak misalkan pondok-pondok itu kan juga banyak apa ya, tujuannya kadang kan ada yang berbeda. Kayak misalkan mencetak karena banyak waktu untuk ngaji, misalkan ngajinya kitab, misalkan karena ini diproyeksikan untuk jadi tokoh di masyarakat misalkan. Terus kemudian ada yang memang di pondok life skill misalnya diproyeksikan jadi apa, dia keahliannya ini ya jadi itu. Nah itu kan semua kan berarti tidak hanya santri doang, berarti ada santri di mana santri itu sudah menjadi guru biasanya. Betul. Menjadi guru itu kan juga santri, mentor. Jadi semua itu sebenarnya juga tergantung sama gurunya, kiainya, bagaimana mereka manajemen santrinya seperti apa gitu. Kita ya sebagai santri ya tak kira memang harus harus sadar lah bahwa mengaji mungkin ya penting dalam artian tidak hanya mengaji tetapi bagaimana mengaplikasikan ilmunya. Betul. Gitu ya, ilmunya mungkin dari segi hukumnya atau dari segi tindak tanduknya, juga dengan aplikasi yang sosialnya gitu. Itu Mas Rizal. Oke, mungkin itu saja Oke, siap. pembicaraan pada malam hari ini Siap, di Mas. Free Talk edisi yang pertama. Terima kasih Mas Rizal. Siap. MVP-nya luar biasa. Makasih, teman-teman. Jadi itu saja. Saksikan terus ya, jangan lupa like, komen, dan ya subscribe pastinya. Jadi misalkan nanti ada kritik, saran, dan perubahan apa yang harus dilakukan, komen aja gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Siap. Terima kasih. Kita kembali. Ciao.